Padahal udah beberapa kali lo ngomongin itu ya. Nah, sebelum ini diangkat pun aku juga udah ngomong itu gitu loh. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Mungkin ada. Seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan. Kita semua itu orang progresif. Tak balikin lagi ke perihal iman dan keyakinan kalian. Nah, di awal tadi tak balikin. Kalau kalian tidak berprogresif, iman kalian, diriin gereja, diriin sekolah Katolik, ya satu aja. Selesai di situ. Shalom. Ketemu lagi bersama kami berdua. Gue pura-pura yang ngedelaynya gitu. Yo, di delay berarti wah. Jadi kalau kayak video call atau ini kan ada delay-delaynya gitu. Ini selalu kok kita dimulai dengan yang hal yang nggak masuk apa topik ya. Kita udah berapa lama Jon? Hampir 1 tahun ya. Apa itu teh? Terakhir itu kayaknya 9 bulan yang lalu kayak. Oh, enggak. Kayaknya sih. Kenapa bisa selama itu? Gue ngilang-ngilang gue ya. Kenapa bisa ngilang gitu? Karena kehendak Tuhan. Oh iya. Selesai itu. Sudah nggak bisa diperpanjang gitu kan gitu. Ya, terus lebih banyak ke kegiatan beberapa ya. Terus Nabi sedang membuat gereja kayaknya kayak kemarin itu ya. Gereja Singapura katanya buat nyaingin Konghi. Kamu jangan ngilang-ngilang. Jadi ya ada beberapa kegiatan yang akhirnya turun ke lapangan. Ya kan. Kita ketemu banyak orang dan ternyata biar balance yin yang ya toh. Yin yang. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang di sosial media tapi ada yang terjun langsung gitu lah Mas. Tapi jangan jadi abu-abu loh. Oh iya. Nanti kamu dimutahkan Tuhan. Kalau yang dimutahkan suam-suam. Oh iya sih. Suam-suam tuh sama abu-abu sama enggak? Beda. Makanya banyak tuh bapak-bapak pendeta itu ngomongin jangan abu-abu gitu. Ada firman. Ada suam-suam ya. Kamu jangan hilang-hilang tuh Jon, agak sini dulu Jon. Iya. Aduh. Kamu kalau takut ngomong aja kita nggak jadi nanti. Kamu takut nggak? Ini yang akan kita bahas. Ini terlalu banyak yang akan akhirnya yang beberapa isu panas ya. Isunya ternyata nggak kita jawab lewat sosial media, tapi memang langsung ya. Langsung aja. Langsung dengan banyaknya bertemu orang dan keluar kota ya. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama saudara-saudara gitu ya. Yang diangkat ya itu Cok Jon. Sebenarnya muter-muter di situ ya. Ya berarti kalau pulang lebih 9 bulan ini saking akhirnya males ya mau bahas. Oh iya deh. Mungkin itu nanti ingetin gua soal yang ini kepalamu itu. Oh iya ya. Nih, pada gua terlalu deket gini nih ya nanti sayang loh. Apa namanya? Nantilah di next konten berikutnya ya. Suruh ngingetin konten berikutnya ini apa? Tentang ini, tak tulis aja ya. Ini soalnya bahaya. Bahaya. Nanti kita bisa dilaporkan. Dilaporkan pada Tabas. Ya. Ini ding, yang gue bilang ke lu itu lah. Iya dah. Kok rungkat sih? Rutinitas. Pada akhirnya ini mau menyampaikan soal ini nanti next ya. Banyak yang mau dibahas nih Jon, tapi kita malam hari ini fokus dulu aja. Fokus. Mungkin konten-konten ruang penghakiman beberapa akhir-akhir ini nanti kita akan bahas sedikit lebih padat dan berisi. Nah, lebih cepat sih, lebih pendek. Jadi kita nggak bikin live. Kita bikin live, kita ngundang orang juga pada nggak mau. Beraninya di belakang. Pada akhirnya ujung-ujungnya kita sharingnya bertemu langsung sih, bertemu langsung, ya kan?
Jadi pada Karena- gitu kita bikin gini ya. Gini aja, biar sama-sama nggak enaknya tuh. Iya. Nggak ada sama enaknya bahas kayak gini. Orang konten sesat kok katanya gitu kan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita Kita akan memanggil bintang tamu kita. Iya, kita ada Eko. Itu kan. Oke, Ini kemarin kenapa pada akhirnya kita bahas ini, John? Kemarin itu ada salah satu mentor kita, Bus, gitu mentor. kan, Sangar menelpon. nelpon kita itu. Aku tidak bahas ini gitu loh, John. Ceritanya gitu. Padahal emang mau kita angkat ya. Kadang memang kita angkat. Ya puji Tuhan saat ini kita punya waktu yang cocok untuk bertemu gitu loh, John. Setelah sekian lama, memang enggak ding, udah lama ding ya. Udah lama. Yang pas udah pindah sini lu udah konten ding ya. Udah konten. Jadi kita akan bahas soal perpuluhan. Bukan salah. Salah. Kita Walaupun masih panas ini. Ini masih ada aja rame lagi. Baru tadi ngelihat tadi sore pas siang ya. Masih ada ya orang pada bergumul di tentang perpuluhan nih. Kok nggak ada? bergumul berarti mendoakan. Iya, bergumul berantem. Kan kayak Yakub, Ya kok. ya kan, bergumul dengan Tuhan. Nah, John, kaosku sangat John. Oh iya ini, Isabella. Sesuatu. Ayo juga ini. Nggak LL ya. Nggak kelihatan. Sunrise. Kita akan bahas langsung John. Lama-lama kita akan membahas Kristen rock, Kristen rock. Progresif, oke. Sebenarnya jujur males ya. Ya, sebenarnya males sih membahas itu karena sudah banyak yang bahas, banyak hamba Tuhan yang bahas pada lebay gitu kan. Dan pada nggak ada jawaban juga sebenarnya. Malah mendiskreditkan apa yang disampaikan gitu loh. Bukan mendiskreditkan lagi. Just jatuhnya kan menghakimi. Kan padahal tugas menghakimi tugasnya kita ya kan. Bukan tugas Anda gitu kan. Menghakimi itu tugas kami, bukan tugasnya hamba-hamba Tuhan itu. Iya, kan kami katanya tukang menghakimi. Tukang menghakimi. Jadi dan yang beberapa yang saya lihat, dengar dan saksikan secara langsung gitu. Apa itu? Yaitu tidak ada jawaban dan tidak ada solusi karena tidak menjawab apa yang mereka komentarin tentang Kristen progresif ini. Pada akhirnya kami berdua kemarin ya sharing itu ya kebetulan satu pemikiran. Biasa kita nggak pemikiran sini nih, nggak tahu itu. Gitu kan. Biasanya kita nggak pakai mikir aja. Iya biasanya nggak mikir sih. Karena gini, yang jadi rame adalah sudut pandang dari banyak hamba Tuhan yang berkomentar itu Kristen progresif. Ya, ada beberapa hal ya. Ada. Cuman nggak semua akan kita semua lah. angkat ya. Dari beberapa sharing dengan orang luar. Kita angkat intinya aja. Yang lebih sering dibahas adalah Kristen progresif itu meyakini bukan mengimani ya. Meyakini. Bedanya yakin sama iman apa? Kami debat dulu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terus mereka meyakini apa nih? Jadi yang dipermasalahkan banyak hamba Tuhan adalah Kristen progresif ini adalah menentang iman toh. Menentang iman Kristen. Menentang iman Dasar Kristiani. iman Kristen. Yes, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan, orang Nazaret itu, gitu kan. Tapi dari beberapa hal kan ada beberapa tuh orang-orang kan ini nggak cuma di Indonesia, salah satunya tokohnya yang lagi rame kan, ya tahu sendirilah. Di luar kan juga sebenarnya karena di luar itu lebih ya kayak liberal ya, modelnya liberal, jadi mereka menerima semua perbedaan. Jadi bukan suatu hal yang perlu untuk dipertentangkan ya. Ya Didiskusikan iya. Iya, dan mereka bagusnya itu adalah diajak diskusi ini. Dan tapi yang nggak bagusnya kalian adalah diskusi di sosmed, tidak mau bertemu gitu kan.
Dan banyak hal yang terjadi sebelumnya bahkan pernah kita angkat adalah mengenai ada hamba Tuhan yang berbicara Yesus itu bukan Tuhan, ya toh? Hamba Tuhan Yang gede itu. hamba Tuhan besar. Yang lucunya lagi dia mengomentari tentang Kristen progresif ini, kan gitu kan. Dan lucunya kalian semua ini adalah tidak pernah mau bertemu, kan gitu kan. Kalau yang kalian imani dasarnya adalah Alkitab, Alkitab kan sudah meminta, ya, mengajarkan untuk ditemuin. Nah kok kita nggak nemuinnya? Jauh, John. Jauh sih. Nggak ada sponsor, John. Berarti kita punya alasan ya. Alasan tok itu kan. Bisanya ya komen tok gitu kan. Kalau kita Ya, Pak. mau nemuin nggak ada biaya, kita nggak nerima perpuluhan. John. Iya. Iya, sedih aja. Gak ada sponsor. Atau enggak Ya, itu. perlu ini. Ya memang gini loh, memang sosmed ya, era digital ini kita bisa bertemu tanpa bertatap muka langsung. Itu kan kita sudah dimudahkan ya. Orang-orang itu kan sebenarnya bisa bikin forum bersama. Kan gini loh, itu ketika rame itu kan diangkatnya di media. Ya harusnya alangkah baiknya itu diselesaikan di media, tapi bukan dengan cara yang dilakukan sekarang. Bikin konten sendiri dengan argumennya sendiri, itu kan jadinya gini loh. Yang kasihan itu adalah jemaat-jemaat. Kayak kemarin tuh banyak beberapa yang nanya ke aku, John, Mas, Kristen progresif itu apa? Mas, Kristen progresif itu apa? Tak jawabnya apa? Ya Kristen itu memang progresif gitu. Pada akhirnya kan Pada akhirnya kita juga sepemikiran kan ya. kalau mau ngomong Kristen progresif, sebenarnya Kristen progresif itu udah ada dari dulu, bukan ada ketika salah satu orang ngomong ini gitu. Itu sudah ada dari dulu. Kenapa banyak pikiran-pikiran yang mungkin berbeda-beda itu kan karena progresif kan. Mereka Selalu mempertanyakan. maju. Mereka mempertanyakan apa sih di Alkitabnya ada apa sih gitu. Cuma kadang gini, yang dipertanyakan itu tidak ketemu jawabannya tapi malah menentang apa yang ditulis di Alkitab sendiri gitu loh. Mungkin yang dipermasalahkan itu. Tapi alangkah baiknya untuk menyelesaikannya ya ditemuin gitu. Maksudnya apa toh gitu. Mungkin alangkah baiknya gitu. Nggak usah keluar-keluar di sosmed Dan di ini ya masing-masing pada ini ya. Itu nanti pada akhirnya apa? Kalian itu hamba-hamba Tuhan itu akan jatuh ke doktrinnya masing-masing. Itu. Lucunya gini, John, kalau kita ngelihat Kristen Protestan ya lucunya gini, ketika ada satu bahasan yang dianggap itu Protestan umum itu salah, diserang bareng-bareng, diluruskan bareng-bareng. Tapi sudah selesai itu, mereka gontok-gontokan sendiri di belakang, gitu loh. Lucunya itu gitu. Padahal gini, kalau kamu mau menyelesaikan sesuatu, selesaikan dulu masalahmu, gitu loh. Kalau buat aku gitu, John. Kayak itu yang kemarin ngomong Yesus bukan Tuhan itu ngomentarin Kristen progresif, itu lucu. Kamu itu dianggap progresif juga buat orang-orang lain banyak. Gitu loh, buat orang banyak, tapi kamu mengomentari Kristen progresif yang mungkin argumennya berbeda dengan kamu, tapi pada akhirnya sama-sama progresif, cuma argumennya aja yang beda nih, gitu loh. Kemarin yang rame itu dibilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi kan udah diklarifikasi, dia tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, sumber keselamatan. Yeah. Tapi gini, Jan, aku kemarin jawabnya gini loh, Jan. Aku kan sering bilang di ruang penghakiman, kemarin aku sering bilang, apakah kasih karunia Tuhan itu hanya sebatas Yesus? Mungkin ada keselamatan di luar Yesus. Itu aku progresif, Jan. Dari kalimat itu ya. Dari kalimat itu progresif. Tapi ketika ya ini aku sering menjelaskannya itu pada orang-orang yang langsung bertanya. Gitu. Padahal udah beberapa kali lo ngomongin itu ya. Nah, sebelum ini diangkat pun aku juga udah ngomong itu gitu loh. Apakah ada keselamatan di luar Yesus? Mungkin ada. Dalam kondisi tertentu gitu loh. Dalam kondisi tertentu. Misalnya apa ya? Kan ini pertanyaan ini. Kemarin tuh ada di satu forum kecil lah. Aku ngomong gini. Ketika itu membahas Kristen progresif ya, di forum kecil itu kami berkumpul kita membahas
kami berkumpul membahas Kristen progresif, itu ada hamba Tuhan yang menjelaskan keselamatan itu dalam Yesus, hanya satu-satunya. Tapi pertanyaanku gini, semisal nih, Ternyata kita yang lebih ke atas. nanti tak potong-potong. Iya. Semisal nih, aku meyakini gini, John. Ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus di dalam satu kondisi khusus. Yang itu kondisi itu bukan kesalahan manusia itu. Maksudnya gimana? Kalau manusia itu tidak kenal Tuhan Yesus bukan karena kesalahannya dia, mungkin anugerah Tuhan ada buat dia. Contohnya apa? Orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus sampai dia mati. Itu kan bukan kesalahannya dia. Sekarang gini, contoh lain. Bukan apa-apa ya. Orang yang terlahir cacat mental atau Down syndrome atau yang tidak bisa menggunakan akal pikirannya. Dan dia terlahir di keluarga yang bukan Kristen. Dia dia diajak ngobrol normal aja kadang nggak nyambung gitu. Apalagi kita menginjili dia. Apakah tidak ada keselamatan bagi dia? Dari lahir loh dia. Pertanyaannya lagi, kalau dia dilahirkan di keluarga non-Kristen dan dia mengalami salah satu keadaan seperti itu, apakah Tuhan jahat? Kan enggak gitu. Ada kasih karunia yang mungkin khusus buat dia gitu. Kalau itu Dan penjelasan, itu tidak bisa kita pakai akal pikiran manusia. sekarang contohnya lagi gini. Kalau di Kristen misalnya berarti kan bisa jadi juga kan orang kan ada beberapa orang terlahir disabilitas, bahkan kan ada kondisi tidak punya telinga, tidak punya mata. Yang notabene kalau sudah tidak punya mata, tidak punya telinga, dia kan tidak bisa melihat dan mendengar. Ya. Jadi otomatis tidak tahu, jangankan Tuhan Yesus, orang tuanya sendiri aja dia nggak tahu. Itu bukan kesalahannya dia. Itu bukan kesalahannya dia. Apakah dia tidak berhak? Yang notabene jadi ribut kan intinya kan adalah masuk surga, toh. Iya. Kan intinya kan ke situ. Itu yang jadi permasalahan kan di situ tuh. Jadi gini loh, yang tak cari selama ini setelah itu Kristen progresif itu naik, yang tak cari dari jawaban hamba Tuhan itu solusi itu gitu loh. Kamu itu jelaskan, jangan dikit-dikit terus pokok Yesus gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang manusia itu tidak bisa memilih kok. Kalau aku gitu, John. Contohnya lagi nih yang sering, ini yang sangat tak tentang gini. Orang-orang Kristen itu menganggap orang-orang Yahudi itu masuk neraka. Jangan semuanya di luar Kristen lah. Nah, orang-orang Ya. Yahudi itu masuk neraka. Nah, kamu tahu dari mana orang Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan? Masuk pilihan dimasukin ke neraka. Pertanyaan lagi Ya kan siapa tahu itu nggak masuk 144 kayak Jawa. bangsa Israel itu pilihannya Tuhan. Apakah ketika Yesus datang, terus Yesus dengan karya salibnya, janji Tuhan atas bangsa Israel batal? Berarti Tuhan bisa mengubah janjinya atau? Ya enggak, Tuhan itu tetap sama dari dulu sampai sekarang sampai selamanya. Itu yang aku yakini, kita nggak bisa menyelami pikirannya Tuhan tuh di situ. Kita nggak bisa menyelami anugerahnya Tuhan tuh di situ. Jadi daripada kita ribut-ribut surga neraka, orang apa yang percaya Yesus masuk surga, orang yang nggak percaya Yesus masuk surga, tidak masuk surga gitu. Daripada ribut kayak gitu, aku mending mikirnya gini, surga itu apa toh gitu. Daripada ribut-ribut, kamu surga belum tahu, kamu bisa Kan sudah banyak yang ke surga ya. Sudah banyak yang pernah ke surga, yang kita tahu dan kabarnya. Itu Cuman nanti kemana-mana aja. Iya. Fokus aja. Makanya kalau yang dari saya kan nggak mau yang berkomentar panjang, karena semua seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan, kita semua itu orang progresif. Hamba Tuhan A atau B atau C semua yang mengomentarin itu kan semua mereka berprogresif. Sama-sama misal nih, misal ada yang sekolah, kan pada sekolah Alkitab atau teologi ataupun yang otodidak ya. Misal membedah satu ayat nih, Yohanes 3 ayat 16.
10 tahun yang lalu saat dia baru pertama membawakan firman itu, terus sampai beberapa kali disampaikan, kan berprogresif kan dia. Akhirnya dapat sudut pandang baru, dapat ilham yang baru, dapat rema yang baru, wahyu yang baru. Itu sebenarnya konteks progresif. Terus kalaupun yang jadi masalah adalah mengenai keselamatan itu bukan di luar Yesus, gimana ya? Kalau dia mengomentari orang yang membawa Kristen progresif yang lagi rame ini, si A, si B ini kan, si B ini kan sama. Bicara tadi Kristen Protestan, Protestan pun dulu ya diprotes, Itu ya progresif. kan progresif gitu loh. Tapi progresif kan ada jawaban tuh, pada akhirnya perubahan. Itu ibaratnya kayak reformasi ya atau pertentangan, bahkan sampai perihal dari pemerintahan demokrasi itu kan ya pertentangan, ada pro ada kontra, dan semua setiap itu pasti ada pro kontra. Pertanyaan lagi, nggak usah jauh-jauh terlalu ini bang ngomentarin mereka, tak balikin lagi ke perihal iman dan keyakinan kalian. Nah, di awal tadi tak balikin, kalau kalian tidak berprogresif, iman kalian diriin gereja, diriin sekolah teologi ya satu aja, selesai di situ. Kalau saya di situ loh, langsung dijawab loh, kasih guntur tuh. Selesai. Kalau kalian menentang progresif, kalian sudah berprogresif. Akhirnya banyak denominasi gereja, banyak sekolah teologi ya. Kan saling bertentangan kalian. Kok kalian nentang satu manusia yang berinisial B yang membawa Kristen progresif ini? Hello. Makanya kadang-kadang gue mikir, saya pribadi mengakuin, kadang kita yang munafik ya, Ega. Lu munafik nggak, ya? Munafik kadang. Saya munafik juga. Ya. Tapi kalian kok, kami mengakui ini. Kok kalian tidak mengakui kalian itu munafik? Kalian juga progresif semua. Lah, kita bukan pendeta, John. Oh iya ya. Kalau- Gengsi. Gengsi no. Gengsi ya. Kalau Terlalu pendeta ya tinggi. Iya. Dan jatuhnya sama ketinggian. Makanya sundul pesawat. kalau inti dari sebenarnya kita nanti terlalu panjang lebar ya. Nah. Semua progresif, teman-teman Sky, penonton ini semua sekolah teologi akhirnya berprogresif. Kalau tidak progresif seperti yang saya jelaskan, bahkan kami pernah bahas berkali-kali, kalau tidak ada ini kan mereka pasti satu tuh. Makanya yang dulu yang saya menentang bapak-bapak gereja rame kan. Memang saya memang bukan yang anti atau enggak, saya stop di Yesus saja udah titik. Tapi ya saya mempelajari kalian semua itu, baca gini. Makanya balik lagi, nggak usah terlalu lebay, berlebihan. Kalau memang ini kalian temuin. Apalagi yang heboh. Tadi rencana kami mau menjelaskan apa ada atau di Wikipedia, di Google ya. Ternyata ada Wikipedia. Wikipedia ternyata juga kan bikinan manusia sedapatnya aja. Ngaco dia dapatnya aja kan sama kan. Diyain tuh itu. Kan sama aja, nggak usah gitu. Apalagi yang terlalu vokal dan jadi dasar di Wikipedia, hamba Tuhan salah satunya, akhirnya rame kan. Nah dia kan, nggak usah. Makanya yang lagi rame salah satunya nih, kalau sebelum yang kemarin kan habis balik dari Jakarta kan, pas di mobil juga bahas beberapa, ditanya lah itu hamba Tuhan ini gimana ini, kok dia mau ngonten progresif gini. Ya saya jawab, udah sering kan kita jawab. Sebelum mau ngomentari orang lain, hamba Tuhan lain, komentarin dulu anak lu. Iya kan? Akhirnya anak lu kena juga kan? Rame toh. Gitu itu loh, maksudnya nggak usah jauh-jauh terlalu ini. Kadang ada waktunya kita semakin berumur, semakin berpikir ya. Dalam hal bertindak, berbicara, dan berpikir dan bersikap. Tapi jangan sampai justru makin menjadi-jadi ya toh. Akhirnya nanti ibaratnya kepleset. Kalau acara login yang kita tahu kan sebenarnya anak-anak stand up kan dark jokes-nya kan membawa agama. Tapi mungkin apes ya salah satu hamba Tuhan ini ya. Apesnya akhirnya kena kan dikira menista agama. Padahal bicara menista agama, bahkan yang seagama sendiri suka menista agamanya sendiri kan itu. Tapi tidak kena ya kan. Cuman apes aja. Makanya sebenarnya buat warning juga. Untuk bahasan kita selanjutnya adalah nanti mengenai hamba Tuhan yang kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau menurut saya semua kita berprogresif. Pada akhirnya kalau sudah mengklarifikasi bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus, selesai sudah. Tidak perlu dipanjang lebarkan lagi, diangkat-angkat terus sampai berseri-seri yang gitu. Gitu ya. Yes.
Kalau nggak gitu. Ya. Koreksi lah, introspeksi diri lah. Jadi Semuanya berprogresif. intinya kan gini. Kita sebagai orang Kristen itu kan percaya juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Cuma kadang gini, yang dibilang tadi loh, ada pernyataan-pernyataan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kalau yang kemarin itu diangkat dia sudah klarifikasi, sudah dijelaskan. Itu kan seharusnya selesai. Hujan kita ini. Kan harusnya selesai. Dan ini sudah selesai. Ya harapan kami sih dari sini selesai lah. Karena gini Den. Sampai beberapa minggu 2 minggu kemarin itu tuh masih diangkat di gereja. Di dalam pengajaran khotbah-khotbah itu masih diangkat. Kristen progresif gitu. Yang dibilang tadi, kamu yang khotbah pada saat itu tidak progresif. Jadi tidak usah mengomentari argumen yang berbeda gitu. Kalau kita mau mengomentari itu, ya kita harus tahu dulu kita itu seperti apa. Jadi intinya itu sih kalau aku, ya kita semua memang progresif. Cuma hasil dari progresifnya ini nanti ditentukan, ya kita sendiri yang menentukan. Ada progresif yang terlalu progresif sampai dia menolak Tuhan Yesus juga ada. Ya. Sampai ngomong Yesus bukan Tuhan juga ada. Itu kan progresif sekali. Progresif sekali. Sampai yang menentang perpuluhan dan tidak perpuluhan dan perpuluhan itu progresif itu. Iya kan? Itu progresif. Iya. Makanya itu tuh. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Kalau dari saya terakhir ya, kalian para hamba Tuhan itu dibiasakan untuk berkomunikasi. Kalau ada apa-apa diajak ketemu. Kalau tidak bisa ketemu kayak perihal jarak, waktu, dana gitu kan. Ya udah kalian telepon, kontak di sosmednya kan, dia juga orang-orang itu punya sosmed. Diajak sharing. Kan gitu. Cuma saya nggak perlu lebay lah. Kok kayak kehabisan bahan obrolan atau bahan firman kalian. Yang kalian firman tadi contoh kayak Yohanes 3 ayat 16 aja selalu berprogresif dan nggak pernah habis kalian mengupas itu dalam arti selalu progresif pikiran kalian. Lah kalau enak gini kok kayak kehabisan khotbah aja sampai dibawa ke mimbar-mimbar. Loh kan nanti umat atau jemaat kan nanti goyang imannya. Udah nggak usah mikirin iman jemaat. Kayak yang kalian lakukan itu sudah membuat iman jemaat itu goyang. Gitu. Karena bukan inti konteks apa yang Kristus sampaikan lewat firman-Nya untuk disampaikan. Kalian malah mengomentarin omongan orang ataupun hot isu. Boleh selentingan sedikit tapi kalian harus juga dasari dan harus fair lah, fair. Jadi introspeksi. Tidak perlu emosional, terlalu menyala menggebu-gebu kok seolah-olah kok dia paling berdosa, paling salah dan paling neraka atau ujungnya buat kalian kan. Dan kalian paling benar ya. Dan kalian paling benar. Padahal ya sama aja. Iya, mikir. Dan harusnya kalian juga ngerti kondisi sekarang, anak-anak muda sekarang. Kalian orang-orang tua itu semakin lama semakin kolot dan tidak mau menerima anak-anak muda yang baru ini. Kalian juga harus siap. Karena kalian tidak siap dengan ada perubahan-perubahan, ternyata ada sesuatu yang baru, kalian tidak siap. Intinya itu kalian itu tidak siap dengan sesuatu yang baru, pemikiran yang baru, kondisi keadaan dunia yang baru ini. Yang dulu kalian merasa firman tuh santai, aman-aman, tahu-tahu ada sesuatu yang terus jadi rame, kalian nggak siap. Intinya kalau buat saya itu kalian nggak siap. Jadi kalau responnya yang santai aja, tidak perlu berlarut-larut sampai dibahas berhari-hari, berminggu-minggu, sampai seminar. Iya, sampai itu kelebihan. Kayak gitu sih. Menurut saya kayak gitu. Yes, itu sih. Akhir kalau saya konklusi saya itu. Kalau dari Pastor Eko gimana? Aku tadi udah ngomong John. Jadi gini loh. Kalau kita mau mencari mana yang benar. Ini kan intinya itu saja. Orang-orang ribut itu kan mereka merasa benar. Dengan adanya satu statement dari si B ini, orang-orang jadi muncul semua ngajar. Kristen tuh gini loh, Kristen progresif tuh gini loh. Itu kan mereka kan merasa dirinya benar. Aku mau masuk ke Paling tahu ya. jemaatnya tuh. Kalau orang-orang yang pendeta-pendeta itu
Ya mereka memang tabiatnya gitu. Mereka merasa paling tahu. Mereka merasa paling benar, doktrinnya paling benar. Jadi ketika ada argumen yang berbeda dari mereka, mereka pasti akan langsung counter. Itu udah otomatis. Nggak usah disuruh pun mereka pasti counter. Aku masuk ke jemaatnya gini, kasihan jemaatmu. Ketika kamu itu counter kayak gitu, kalian tidak 24 jam bersama jemaatmu. Kamu ngajar gini, ketika jemaatmu di luar, mereka ngobrol, dan yang diobrolkan itu lebih masuk akal daripada apa yang kalian pikirkan, kalian sampaikan. Kasihan jemaatmu. Kalian malah bisa kehilangan jemaat. Jadi yang awalnya itu kalian ingin membela iman kalian atau doktrin kalian, pada akhirnya apa? Jemaat kalian itu lari. Karena kesoktahuan itu tadi. Kalau kita mau nyari kebenaran sebenarnya gini. Aku masuk firman Tuhan loh. Iya. Aku tuh ingat gini. Yesus itu kan ngomong kan, dombaku itu mengenal suaraku. Jadi yang namanya domba itu kan harusnya, ya Yesus bilang, domba itu ada di dalam kandang. Kalau orang yang pencuri itu masuk bukan melalui pintu, tapi lompat pagar. Aku ngartikannya gini, yang namanya dombanya Tuhan Yesus itu harus punya kandang, dan kandang itu harus punya pagar. Biar Tuhan Yesus bisa mengawasi. Yang terjadi apa? Mau nggak mau, suka nggak suka, Protestan sekarang itu nggak punya kandang, nggak punya pagar. Jadinya apa? Gontok-gontokan sendiri. Jemaatnya lari keluar kandang semua, ada yang diterkam singa, pendetanya nggak tahu. Ada yang diinjek gajah, pendetanya nggak tahu. Pendetanya itu sibuknya apa? Ya itu tadi, mengomentari atau mengajar doktrin yang dirasa paling benar. Buat jemaat-jemaat gini, cari tahu lah, cari pagar dari kandang itu apa. Ini nanti gini, aku kan juga punya renungan satu ayat nih. Ini nanti aku mau bikin satu tema yang mungkin akan menentang doktrin Protestan. Jadi nanti mungkin bakal rame dan Gini, kalau tadi lu masuk ke bicara doktrin di masing-masing gereja, sinode, dan bicara jemaat, bicara pagar, jemaat kalian ini sudah berprogresif. ya. Dengan adanya sosial media yang dia misal doktrinnya Injili, Pantekosta, Betel, ini sudah saling berprogresif loh. Kalian harus sadar di situ. Jadi jemaat kalian kalau bicara kan di 24 jam itu kalian kan nggak selalu ada bersama jemaat. Jemaat kalian itu berprogresif dalam arti mencari banyak tema khotbah, pengajaran yang di luar doktrin kalian masing-masing. Kayak gitu. Jadi kalian harus juga, makanya itu kalian siap, harus care juga. saling satu sama lain. Kurang lebih itulah ya. Ya. Karena nggak perlu lah kami mau menjelaskan apa namanya tentang nanti yang penting kerendahan hati, isi hati tentang progres, itu kejauhan. Ya. Terlalu berlebihan nanti. Yang penting dia konfirmasi sudah saling ini, temuin ajak ngobrol. Ya. Undang. Kalau ada yang masih keberatan ya ajak ngobrol aja. Kan gitu. Jangan bikin yang itu gini, bikin seminar tapi orang yang ngomong itu nggak diundang. Makanya kan nggak fair selalu bahasa gitu kan. Kan lucu kan? Egois. Kalian jadi kayak gini loh, Bukan seminar jatuhnya. gosipin orang, Nggak ngomongin orang. ngomongin orang. Kayak kita. Itu biar kami aja. Biar itu bagian kami. Ngomong-ngomongin orang. Jadi, itu aja ya. Nanti Progresif itu aja. mungkin kami sekarang ruang penghakiman lebih kepada tema masing-masing tema biar lebih fokus. Nanti mungkin dari editor kami ada beberapa, mungkin ada yang dipotong biar kan tadi Padat, biar lebih padat gitu. tadi ada beberapa yang nanti dipotongin gitu. Iya. Cuman kalau lebih yang penekanan tadi tetap kami tayangkan dengan segala konsekuensi resikonya. Siap tidak siap ya sudah, konsekuensinya mau kami dihujat dilaporkan ya janganlah. Ya sih apapun yang terjadi
di dalam hidup bernyanyi. Oke, Oke, thank you. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Ada kayak gitu lagi.